Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinina waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Irwan Pratama. Saya mahasiswa semester 5 di kampus STAI Nida Al-Adabi, Parung Panjang, Bogor. Izinkan pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang peradaban Islam pada masa kejayaan Daulah Ayyubiyah. Sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah muncul setelah melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah. Daulah ini didirikan oleh pahlawan besar Islami yang bernama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ia merupakan jenderal dan pejuang Muslim asal Kurdi dari Tikrit, wilayah utara saat ini. Salahuddin termasyhur karena kepemimpinan, kekuatan militer, serta sifatnya yang kesatria ketika bertempur melawan tentara Salib. Selanjutnya yaitu keruntuhan Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah merupakan penguasa terbesar dalam sejarah kejayaan Islam. Dengan rentan waktu kekuasaan selama kurang lebih yaitu 5 abad, Daulah ini telah membawa Islam pada puncak kejayaan dan menjadikan Islam sebagai peradaban terbesar serta tertinggi di dunia. Namun demikian, Daulah Abbasiyah mengalami pasang surut kepemimpinan dan keruntuhan, yaitu pemerintahan periode pertama mencapai masa keemasan, namun pada periode berikutnya mulai mengalami penurunan. Nah, kemudian terutama di bidang politik dan pemerintahan, penyebabnya adalah kecenderungan penguasa bergaya hidup mewah serta kelemahan khalifah dalam memimpin pemerintahan. Nah, kelemahan tersebut dimanfaatkan daulah-daulah kecil. Yang selanjutnya yaitu berdirinya Daulah Fatimiyah. Nah, Daulah Fatimiyah berdiri setelah berhasil menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia. Penamaan daulah ini dinisbatkan pada putri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra, tahun 969 Hijriah. Panglima tentara Fatimiyah bernama Zawar Asyafili mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Hiksiliyah. Daulah Fatimiyah berkuasa kurang lebih selama 240 tahun dengan khalifah pertamanya yaitu Ubaidillah Al-Mahdi. Adapun daulah ini mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Abu Mansur Nizar Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Nah, khalifah kelima Fatimiyah Mesir di masa hidup dalam kedamaian. Kemudian Daulah Fatimiyah juga mengalami kemunduran di bawah pemerintahan Khalifah Al-Adil Billah pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi. Kemunduran tersebut diakibatkan antara lain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara Salib ke Mesir, serta konflik internal dalam pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan Nuruddin Zanki, yaitu merupakan gubernur Syria saat itu, untuk mengusir tentara Salib sekaligus menguasai Mesir. Ia menugaskan seseorang panglima bernama Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi dalam misi tersebut. Selanjutnya yaitu terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Nah, berdirinya Daulah Ayyubiyah memiliki kaitan erat dengan kekuasaan Imaduddin Zanki, seorang panglima Tutusi, penguasa Daulah Seljuk di Aleppo yaitu Halab. Setelah Tutusi meninggal, Imaduddin diangkat sebagai penguasa Aleppo, Mosul, Al-Jazirah, dan Haran selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian Imaduddin dikenal sebagai salah seorang panglima yang mengerahkan kekuatan umat Islam untuk menghadapi tentara Salib. Selanjutnya yaitu ayah dan paman Salahuddin Al-Ayyubi mengabdi kepada Imaduddin Zanki, gubernur Seljuk, untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon tahun 534 Hijriah. Kemudian Najmuddin Ayyub, yaitu ayah Salahuddin, diangkat menjadi gubernur Baalbek.
Selama di Baalbek, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni strategi militer dan politik. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikan di Damaskus untuk mempelajari lebih mendalam tentang Islam selama 10 tahun dalam lingkungan Istana Nuruddin. Nah, 2 tahun kemudian perjanjian damai tersebut dilanggar oleh Amauri. Terjadilah pertempuran dengan tentara salib, namun tentara salib tersebut dapat dikalahkan setelah tentara salib berhasil dikalahkan pada tahun 1169 Masehi. Khalifah Al-Adid mengangkat Asaduddin Syirkuh sebagai Perdana Menteri Mesir. Ini merupakan pertama kalinya keluarga Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri. Namun demikian, ia menjadi Perdana Menteri hanya 2 bulan karena meninggal dunia. Khalifah Al-Adid kemudian mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri menggantikan sang paman. Saat itu Salahuddin berusia 32 tahun. Kemudian sebagai Perdana Menteri, beliau mendapat gelar Al-Malik. An-Nasir artinya penguasa yang menjadi penolong. Setelah Khalifah Al-Adid wafat tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa penuh untuk menjalankan peran keagamaan dan politik di Mesir. Sejak saat itulah Daulah Al-Ayyubi berkuasa hingga sekitar 75 tahun. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang periode perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi dari prajurit biasa hingga mendirikan Daulah Ayyubiyah terbagi atas 3 periode. Yang pertama yaitu perjuangan di Mesir pada tahun 1171 sampai 1174 Masehi. Salahuddin pertama kali muncul sebagai prajurit biasa di Mesir pada tahun 559 Hijriah atau 1164 Masehi. Nah, ketika berusia 20 tahun, saat itu Nuruddin Azanki mengutus pasukan bersenjata yang terdiri atas suku Kurdi dan Turkuman di bawah pimpinan Asaduddin Syirkuh, yaitu pamannya, dan dibantu beberapa staf komando yang salah satunya Salahuddin. Kemudian pasukan tentara bersenjata tersebut diminta untuk menyerang Tire agar mengalihkan perhatian tentara salib ke Mesir. Karena permintaan pengalihan tersebut, Nuruddin akhirnya mengetahui keadaan Mesir yang mulai melemah dalam menghadapi pasukan salib. Kemudian Nuruddin memberikan kesempatan kepada Salahuddin sebagai wakilnya untuk menguasai Mesir. Kemudian Asaduddin Syirkuh wafat setelah 2 bulan memimpin pasukan bersenjata. Kemudian jabatan sebagai pemimpin pasukan pun langsung diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian Salahuddin memimpin pasukan untuk menghadapi tentara salib yang datang dari barat yang mencoba menduduki kota Dimyat untuk merebut Mesir. Kemudian Salahuddin pun menunjukkan keberaniannya menghalau musuh. Khalifah Al-Adid pun mempercayakan jabatan menteri kepada Salahuddin setelah melihat keberanian dan kepintarannya. Dari sinilah Salahuddin bisa tampil ke tempat teratas sebagai penguasa Mesir. Ketika Khalifah Al-Adid wafat, Salahuddin pun diangkat menjadi penguasa Mesir. Tetapi Salahuddin tidak bersedia menjadi penerus Raja Fatimiyah. Ia justru memproklamasikan bahwa Mesir menyatu dengan pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Kemudian namanya pun menjadi terkenal sebagai pemersatu dunia. Islam yang tadinya terpecah menjadi Abbasiyah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, dan Fatimiyah yang Syiah. Yang selanjutnya yaitu perjuangan di Syria. Semenjak Salahuddin memimpin Mesir, muncul banyak kalangan yang merasa iri akan pengaruh Salahuddin yang semakin meningkat dan meluas. Kemudian orang-orang yang merasa iri tersebut menyampaikan kepada Nuruddin Zanki bahwa Salahuddin hendak merampas Mesir dari kekuasaannya. Tidak terima dengan berita tersebut, disiapkannya pasukan bersenjata untuk menyerang Mesir dan menurunkan tahta Salahuddin. Salahuddin telah mendengar berita tentang rencana penyerangan Nuruddin ke Mesir. Oleh karena itu ia telah siap dengan semua angkatan bersenjata. Padahal saat itu musuh-musuh Islam sedang menyusun rencana dan bersiap-siap untuk menyerbu dan menguasai wilayah Islam sebelum Nuruddin
sempat melakukan penyerbuan. Ia meninggal dunia di Damaskus pada tahun 569 Hijriah. Saat itu putra Raja Syam masih kecil, maka Salahuddin memproklamasikan dirinya sebagai Raja Mesir dan pelindung Raja Syam pada tahun 572 Hijriah. Salahuddin kembali ke Mesir dan mengangkat Turan Syah sebagai walinya di Syam. Ketika ia sedang berada di Syam, Baharuddin sebagai wazir yang menjalankan titahnya di Mesir untuk mempertahankan diri melawan pengikut Fatimiyah di Mesir dan pasukan salib di Syria dan Palestina. Nah, Salahuddin mendirikan benteng Kairo di atas Bukit Muqattam paling barat. Benteng ini pun menjadi pusat pemerintahan dan kubu militer yang mampu menghalau serangan dari luar. Selain itu, ini adalah salah satu rencana Salahuddin untuk menghubungkan benteng tersebut dengan keperbentengan Kairo kuno zaman Fatimiyah dan memperluas benteng ini hingga memagari kota pusat sepanjang sungai. Nah, kemudian selanjutnya perjuangan di kota Palestina. Pada periode ini Salahuddin banyak menghabiskan waktu untuk bertempur dan melawan pasukan salib. Salahuddin tidak pernah mengalami kata lelah demi tegaknya Islam. Pertempuran yang dialami Salahuddin memiliki sejarah panjang. Pertempuran antara tentara kaum muslim dengan tentara salib yang sesekali diselingi perdamaian meski sering dilanggar. Tentara salib senantiasa mengisi lembaran perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Pertempuran pertama yang ia pimpin adalah melawan Amalrik, Raja Yerusalem. Berikutnya adalah pertempuran dengan Baldwin keempat putra Amerik, lalu dengan Reynald de Castillon. Kemudian pertempuran selanjutnya melawan Baldwin hingga kota-kota seperti Tibras, Nasira, Gaza, Habron, Yerusalem, Batem, Busniyah, Gunung Zaldun jatuh ke dalam kekuasaan pada tahun 1187 Masehi. Salahuddin selalu menang melawan tentara salib sampai pada puncaknya ketika Salahuddin memenangkan pertempuran di Hittin dekat Tiberias pada tahun 1187 Masehi. Kemudian diikuti atas penundukan Palestina, Acre, Nablus, Kaisaria, Jaffa, Asqalon, dan Beirut pada tahun yang sama. Yerusalem juga menyerah, Tripolis, Antiok, dan seluruh pesisir utara Tire dikuasai. Pertempuran ini disudahi dengan perjanjian tahun 1192 Masehi di Ramallah dengan syarat-syaratnya, yaitu Yerusalem tetap berada di tangan umat Islam dan umat Kristen diizinkan menjalankan ibadah di tanah suci mereka. Kemudian tentara salib mempertahankan pantai Syria dan di Tyre sampai Jaffa. Umat Islam mengembalikan serta harta rampasan Kristen kepada umat Kristen. Mungkin itu saja sejarah tentang peradaban Islam yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, murni itu datangnya dari saya. Apabila ada lebihnya, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.